Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai teman-teman, semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi bersama saya Ibu Eti Marlina. Nah, kali ini kita akan belajar materi statistik tentang ukuran letak data. Ukuran letak data. Apa sih itu ukuran letak data? Nah, kita akan melihat indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu memahami ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menentukan ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan menganalisis ukuran letak data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, ini indikator pembelajaran kita kali ini. Apa sih ukuran letak data itu? Ukuran letak data adalah ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Nah, apa sih bagian-bagian dari ukuran letak data itu? Ada 4 ya di sini. Yang pertama adalah median. Ada kuartil, desil, dan persentil. Median itu berarti nilai tengah. Kuartil berarti perempatan ya. Oh, gampangnya sih gitu. Kalau desil berarti sepersepuluhan, dan persentil pasti per 100, atau kita biasa mengenal persen ya. Mungkin cara gampangnya seperti itu. Oke, ini ada formula yang akan disajikan. Yang pertama adalah formula dari median ya. Median atau nilai tengah. Nah, di sini ada LI ditambah setengah N dikurangi F1 dibagi F1 kali C. Nah, LI di sini adalah batas bawah kelas median. Setengah karena median nilai tengah. Berarti misalkan ada sepotong kue, itu dia dibagi 2. Ibaratnya seperti itu sih. Gitu. Jadi setengah ya, setengah N. N itu banyak data. Nah, F1 yang besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi frekuensinya yang sebelum kelas median itu dijumlahkan semuanya. Nah, kalau F1 yang kecil itu apa? F1 yang kecil itu adalah frekuensi kelas median. Sedangkan C adalah panjang kelas median. Untuk simbol silahkan kalian ya masing-masing. Mungkin di buku yang lain akan berbeda. Nah, tapi pada intinya itu sama ya, caranya seperti itu. Ini menentukan median untuk data kelompok. Begitu juga dengan kuartil. Kalau kuartil dia dibagi 4. Rumusnya sama persis, hanya dia dibaginya 4. Kalau misalkan desil, dia dibaginya 10, dan persentil yang pasti dia akan dibagi 100. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke median. Masuk ke contoh soal. Di sini saya memiliki median untuk data tunggal. Contohnya ya. Tersaji data seperti ini. Ditanyakan nilai tengah dari data tersebut adalah. Nah, awalnya kita perlu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, kita hitung tuh banyaknya data ada berapa. Kita ambil tengah-tengahnya data ke berapa. Nah, ini di sini datanya ada berapa sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Berarti letak nilai tengah atau mediannya berada di data ke-6 ya. Karena dia dibagi 2 kan ya. Ibaratnya seperti ini. Sebentar. Ini ke sini 5. Oh, mohon maaf. Salah pencet.
ini kesininya 5, kesininya juga ada 5, berarti tengah-tengahnya ada di sini. Maka nilai mediannya adalah 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau banyaknya data genap, misalkan cuma ada 10 nih, yang ini tidak ada. Misalkan ini tidak ada. Berarti nilai tengahnya adalah berapa? Nilai tengahnya adalah 5 ditambah 5. Ini ditambahkan. Nanti dibagi hasilnya ya. Hasilnya kan 10. 10 dibagi 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan datanya 5 dan 6 misalkan nilai tengahnya itu. Berarti 5 ditambah 6 bagi 2 atau 5,5. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke median data kelompok. Kita punya tabel distribusi seperti itu ya. Jumlahnya 50, frekuensinya. Nah, letak kelas mediannya perlu kita cari nih kalau untuk menentukan median. Nah, letak kelas mediannya ada di mana? Ini letak mediannya N dibagi 2. N-nya berasal dari banyak frekuensi ya. Banyak frekuensi yang ini ya teman-teman ya. Ini lari ke sini nih. Dibagi 2, hasilnya 25. Maka kelas median terletak pada data ke-25 dan 26 karena datanya genap ya. Maka dia terletak pada interval 71 sampai 79. Kok bisa sih sampai situ? Coba kita lihat data sebelumnya. Di sini kalau dijumlahkan 2 tambah 3 adalah 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 9, berapa sih? 17. 17 ditambah 13 berapa? 30. Nah, ini data ke 18 berarti ya teman-teman. 18 sampai ke 30 ada di sebelah sini. Makanya intervalnya ada di 71 sampai 79. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai median, kita perlu menentukan batas bawahnya. Batas bawahnya itu adalah 70,5. Karena ini ya, 71 dikurangi 0,5. 25 dari mana? Setengah kali 50. Setengah kali 50. Ini ya. Atau ambil saja yang ini. Dikurangi F1. F1 berasal dari mana? F1 itu berasal dari yang ini nih. Nah, ini dijumlahkan. Jadinya ketemu 17. 13 dari mana? 13 dari sini. 13 adalah frekuensi kelas median. Kali 9. Lihat, misalkan ini ya, saya ambil yang ini. 44 dikurangi 35 berapa? 9. Makanya panjang kelasnya 9. Oke, kita lanjut ya. Nah, mediannya ini untuk hitungan secara aljabarnya kalian pasti udah bisa sendiri ya. Ini jadinya 70,5 ditambah 8/13 kali 9. Paham ya? Mediannya 70,5 ditambah 17/13. Maaf, ini ada kekeliruan ini. Harusnya berapa? 8 kali 9 itu adalah 72. 72 bagi 13. Nah, ini hasilnya keliru ya sebenarnya ya teman-teman. Oke, nanti dibetulkan ya teman-teman. Kita lanjut ya, karena ini keliru hasilnya, nanti kita betulkan. Harusnya ini 72 ya. 72 bagi 13. 5 koma berarti ya. 5 koma berapa gitu. Jadi 75, hasilnya 75. 75 koma ya. Atau 76 kayaknya lah. 76 ya.
Ya, itu antara itulah. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke kuartil. Sama persis seperti pada median. Tapi kalau kuartil itu dibagi menjadi 4. Maka datanya di sini ya. Kalau ditanyakan kuartil 3, letak pada data ke 1,25 kali 3 adalah 37,5. Maka dari interval 80,88. Nah, di sini ya berarti ya. Caranya sama, tadi ini dijumlah-jumlahkan. Data di yang ke 37,5 itu ada di mana? Gitu. Ada di interval 80 sampai 88 dengan frekuensi 12. Nah, kalau sudah ketemu di mana letaknya, maka ke bawahnya hanya mengikuti saja ya. Maka LI-nya 79,5 karena 80 ini dikurangi 0,5. 37,5 dikurangi 30 dibagi 12. 37,5-nya dari mana? Dari ini ya. Dikurangi 30. 30-nya dari mana? Ini nih. Ini 30. Frekuensi dijumlahkan dari kelas median. Sebelum kelas median. Kuartil kok median. Nah ya, 12-nya dari mana? 12-nya dari frekuensi kelas kuartil 3 ya. C-nya tetap 9. Oke, perhitungan aljabarnya seperti ini. Jadi hasilnya 85,125. Nah, ini tidak akan mungkin jika hasilnya melebihi 88 atau kurang dari 80 ya. Oke, lanjut kita ke desil. Desil atau persepuluhan. Nah, letak dari desil ke 2. Berarti ini kan tadi N 50 dibagi 10, 5 ya. 5 kali 2. 2 itu dari mana? Dari sini yang pertanyaan. Tuh. Sama dengan 10. Coba kita lihat di sini. Datanya yang ke 10. Ini 2. Data ke 5. Data ke 8. Oh, berarti ada di 72 sampai 70. Untuk frekuensinya 9. Oke, cara menghitungnya seperti yang udah kita ketahui dari median, dari kuartil, desil juga sama seperti itu. Nah, LI atau batas bawahnya adalah 62 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 61,5. Ini 2/10 kali N, berarti 2/10 kali N-nya berapa? 50. Dikurangi F1 besar, ini ya dijumlahkan tadi. Dibagi F1. F1 itu adalah frekuensi kelas persentilnya. Kelas desil ini ya. Oke. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 62,5 gitu. Sama persis seperti pada persentil data ke kelompok. Nah, kalau persentil kan dibagi 100 ya. Maka banyak datanya, jumlah datanya dibagi 100, ketemu 0,5. Kelas persentil ke-20 terletak pada data ke 0,5 kali 20. Nah, kali 20-nya dari mana? Dari sini ya. Oke, hasilnya 10 pada interval 62 sampai 70. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita lihat data ke-10 di mana? Ada di sini gitu ya. Ini kan 8 ya, 8. Berarti pasti otomatis di sini adalah data ke-10-nya berada gitu. Nah, nilai kok desil kedua ini ya, harusnya persentil ke-20 ya. Oke. Caranya sama seperti itu.
Ya, persentil ke-20-nya 62,5. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Semoga teman-teman selalu bersemangat dalam belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.